WD1 ya, Wakil Dekan 1, Bapak Siswo Sumardiono. Selain itu juga direncanakan juga akan bergabung Bapak Supriyadi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Jadi kami mengundang adik-adik mahasiswa. Ini memang sengaja backgroundnya itu anak-anak ini ya. Mengundang para mahasiswa dalam acara conference ini untuk mempersiapkan laptop Anda. Ya, ini secara tidak langsung mempersiapkan laptop Anda untuk siap dioperasikan dengan Webex ya. Jadi nanti kalau pas minggu depan full online ya dengan menggunakan Webex, nah ini laptop Anda sudah siap. Gitu. Sekaligus ini testing ini ya, apakah videonya, kameranya itu bisa muncul, kemudian tes suaranya ya, mikrofonnya itu berfungsi atau tidak itu nanti akan kelihatan. Nah ini kami mengundang semua para mahasiswa, terima kasih atas kehadirannya. Ini tercatat 110 ya, 110 peserta kita semua tercatat. Dan pada malam hari ini kita akan menyampaikan protapnya ya, prosedurnya. Ini nanti akan kita sampaikan diwakili oleh Pak Kadep untuk menyampaikan. Kemudian nanti kalau Pak Dekan ataupun Pak WD ikut bergabung, nanti juga akan menyampaikan sambutannya. Demikian. Nah, perlu kami sampaikan ini bisa saya share ya tentang KLB-nya. Ini akan saya share. Oops, application not found. Saya share ke sini ya. Web browser. Oh, ya. Baik. Seperti halnya kita ketahui bahwa virus corona itu lebih parah dan bukan sekedar flu biasa. Jadi ini untuk kematian itu presentasinya sangat tinggi. Jadi kita harus benar-benar menjalankan prosedur supaya penanganan virus corona dapat dilakukan secara maksimal. Jadi ada tahapan-tahapannya ya, ada prosedur-prosedurnya, sehingga itulah mengapa pemerintah Indonesia sekaligus ini ditindaklanjuti oleh rektor mengadakan kuliah, tetap ada kuliah tetapi secara online. Jadi nanti adik-adik bisa bertanya ini setelah Pak Kadep menyampaikan tentang Surat Edaran Rektor nomor 20 tahun 2020. Baik, saya rasa demikian, tidak perlu berpanjang lebar, kelihatannya sudah cukup ya. Saya kembalikan lagi ini Pak Adian. Terima kasih Pak Adian. Baik, Pak Agung. MC-nya kan Pak Agung ini. Monggo. Oh. Ya, oke. Ya, operator ya Pak Adian, operator berarti ini. Oke. Baik, Pak Rizal selaku Ketua Departemen, monggo untuk menyampaikan situasinya Pak Rizal kepada teman-teman mahasiswa supaya teman-teman ini maklum ya, tahu dan juga kalau misalkan ini prosedurnya itu seperti apa ini belum didefinisikan. Nah, ini nanti bisa mengambil langkah. Monggo, Pak Rizal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah kelihatan ya apa PowerPoint-nya? Kelihatan? Sudah. Ya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya sebagai Ketua Departemen untuk menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Surat Edaran Rektor nomor 21 UN 7 PSE 2020 ya. Ini terutama karena berkaitan dengan pencegahan penyebaran COVID
COVID-19 ya, Corona Virus Disease 19 ya. Ini beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bahwa kita harus menjaga dosen, ya, tenaga pendidik, tenaga pendidikan, dan mahasiswa agar mengikuti protokol pencegahan COVID-19 yang telah disampaikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ya. Kemudian yang kedua juga ada poin bahwa dosen dan tenaga pendidikan bekerja di rumah atau WFH, ya, work from home, kecuali dosen dengan tugas tambahan ya. Di sini yang ada di departemen ada dari Kadep, kemudian Sekdep, nanti jadi Sekprodi gitu ya. Kemudian sampai dengan Korlap ya, ada 4 Korlap. Jadi ada 6 yang dosen dengan tugas tambahan. Kemudian yang ketiga bahwa kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan proses daring ya, dalam jaringan atau online. Yang ini akan kita mulai pada hari Senin 23 Maret 2020 sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan selanjutnya. Ini kita tidak bisa memberikan tanggalnya kapan karena memang nanti ini sesuai dengan instruksi dari universitas. Baik. Kemudian berikutnya bahwa pelaksanaan kuliah daring sendiri ini disebutkan bahwa untuk semester ini dosen dibebaskan menggunakan aplikasi yang sudah familiar dengan mereka ya. Ini kalau ajaran dari rektor seperti itu bunyinya ya. Hanya nanti mungkin kan kebanyakan dari dosen teknik komputer akan menggunakan Webex ya. Yang ini kita sudah melakukan setidaknya 2 kali latihan gitu kan ya. Yang minggu ini sudah kita laksanakan. Kemudian berjaring ada juga yang menggunakan Microsoft Teams, ada juga yang menggunakan Google Classroom, ada pakai Zoom, ada Edmodo, atau aplikasi yang memenuhi syarat, ini syarat untuk melakukan pembelajaran secara online. Kemudian kalau untuk semester depan ya, yang mungkin kan kita mulai Juli atau Agustus 2020, kita harus menggunakan KULON ya. KULON itu kepanjangannya adalah kuliah online, ini versi 2 yang sudah terintegrasi antara SSO dan SIAP ya. Berikutnya bahwa nanti untuk mulai hari Senin besok itu ya, presensi mahasiswa tetap menggunakan SIAP ya, via SSO. Nanti silakan secara teknis ada kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa bagaimana melakukannya. Ini semua sudah tahu ya, mudah-mudahan ini ya. Kemudian yang ketiga, penggantian kuliah atas nonaktifnya SIAP selama 1 minggu, yaitu yang minggu ini ya, tanggal 16 sampai 21 Maret 2020, dilakukan pada waktu di luar jam perkuliahan yang ada. Nanti harus diset di luar jam perkuliahan yang ada, baik itu di dalam jam kerja atau di luar jam kerja. Silakan ya, ada kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Boleh jadi dilakukan misalkan jam 4:30 sore, atau mungkin maghrib, atau bisa juga hari Sabtu. Silakan nanti kesepakatan antara dosen mahasiswa, atau ini mahasiswa juga tidak hadir di kampus ya, di rumah masing-masing atau di kamar kos nggak masalah. Kemudian yang keempat bahwa dosen diminta untuk mengatur ganti kuliah ya. Nanti karena yang minggu ini kan kosong gitu kan, karena memang harus kosong ya. Dengan aplikasi SIAP nanti ya masing-masing bisa melakukannya. Kemudian nanti akan di ACC ya, di approve oleh koordinator atau kasubag akademik ya. Nanti kita mengusulkan saja, kita klik nanti sudah tahu semua insya Allah untuk dosen bagaimana melakukan penggantian jadwal kuliah. Baik. Berikutnya tentang hal-hal lain yang berkenaan dengan masalah kuliah daring dan seterusnya yang ini belum dijelaskan kapan berakhirnya, kita berdoa mudah-mudahan tidak akan lama gitu ya. Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah pelaksanaan UTS ya, baik waktu maupun teknis pelaksanaannya menunggu instruksi dari fakultas maupun universitas. Jadi kita belum bisa nanti tanya nanti UTS itu online atau nanti datang kampus ya, kita belum bisa menjawabnya kan, namanya KLB itu kan tidak bisa direncanakan ya. Kejadian luar biasa tidak bisa direncanakan kapan selesainya. Kita berdoa semua mudah-mudahan bisa cepat berakhir ya. Kemudian yang kedua bahwa sidang ujian tugas akhir tetap dilakukan dengan pengetatan protokol teknis pelaksanaannya. Ini dalam ada setting audio broadcast. Mohon maaf ini di samping tombol mic bisa dicoba. Di samping tombol mic, bentar. Ada simbol audio broadcast supaya tidak menggema.
Mana ya tampilannya ya? Ya, saya share nanti Pak Rizal, dilanjutkan dulu. Nah, itu di samping tombol mic bawah, tombol mute, itu ada simbol audio broadcast. Malah hilang tampilannya. Pak Rizal. Nah, Share screen lagi. ini malah keluar Pak Adian. Tampilannya keluar malah. Ya, screen lagi. Screen sharing. Saya nggak bisa lihat lagi nih Pak Adian. Nggak ada ini. Bisa kelihatan sekarang? Sudah Pak Rizal, sudah. Sudah. Sudah Pak Rizal, sudah kelihatan. Ya. Oke, lanjutkan lagi ya tentang hal-hal yang lain berkaitan dengan edaran rektor tadi ini yang kita jadikan sebagai kebijakan di teknik komputer ya. Jadi yang kedua ya, kita sampai kedua tadi pelaksanaan UTS kita nunggu instruksi dari fakultas atau universitas. Yang kedua bahwa sidang ujian tugas akhir tetap dilakukan dengan pengetatan protokol teknis pelaksanaannya ya. Sidang ujian TA nanti akan dijadwalkan mulai Senin 23 Maret sampai dengan 30 Maret 2020 ya. Jelas tidak boleh ada keramaian ya. Nanti tidak boleh ada selebrasi dan sebagainya. Yang penting bahwa mahasiswa itu datang sendiri ya, tidak berombong-rombong, yang kita tidak menginginkan adanya pengumpulan massa ya dalam bentuk apapun. Nanti secara teknis sudah kami sampaikan pada benar tugas akhir, insya Allah sudah disampaikan pula kepada mahasiswa semuanya yang tugas akhir periode ini. Kemudian yang ketiga bahwa mahasiswa yang tidak betul-betul punya kepentingan ke kampus agar tetap tinggal di kos atau di rumah dengan tetap menjaga kesehatan dan melaksanakan perkuliahan secara daring. Kemudian yang keempat, ya, praktikum yang memungkinkan dilaksanakan secara daring harap dibuatkan modulnya. Nah, silakan nanti antara dosen pengampu praktikum, korlab dan asisten praktikum untuk bisa segera melaksanakan ini ya. Kemudian yang kelima, modul praktikum yang tidak bisa dilaksanakan secara daring harap ditunda pelaksanaannya sampai dengan situasi di panel normal ya. Nanti ini kita menyesuaikan dengan instruksi dari universitas ya. Ya, mungkin yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan pelaksanaan dari surat edaran rektor yang nomor 21 ya tahun 2020. Ya mungkin ini yang dapat kami sampaikan ya. Terima kasih, tetap semangat ya Tekom Jaya. Yang mudah-mudahan kita bisa melaksanakan surat edaran ini semaksimal mungkin ya. Mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semua. Ya, saya kembalikan lagi kepada moderator ya Bapak Agung Budi Prasetyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadep atas penjelasannya. Tentunya penjelasan yang singkat ini tidak bisa mewakili semua detail dari kegiatan kita ya. Jadi nanti seperti ujian harus seperti apa ya, ujian tugas akhir, kemudian konsultasi bimbingan tugas akhir seperti apa. Jadi sebetulnya nanti kita buka ya, kita buka pertanyaan. Nah, ini sebetulnya paling mudah itu adalah kuncinya kita menghindari kerumunan. Satu, ya, kerumunan. Yang kedua adalah menghindari mobilitas ya secara umum, misal naik kendaraan umum ya, dan itu potensi untuk terpapar corona. Ya. Nah, kalau perkara misal saja naik sepeda motor, kemudian ke kampus ngurus tanda tangan itu tidak bareng-bareng dan tidak menggunakan kendaraan umum, itu relatif aman. Jadi kita juga tidak bisa memaksa mahasiswa itu tetap di luar kampus ya, tidak bisa gitu. Ya,
seharusnya nanti kita akan apa ya, balance ya, akan trade off mana yang bisa kita lakukan online, mana yang bisa kita lakukan secara offline. Baik, sebelum saya lanjutkan atau mungkin nanti ketika Pak Dekan join bisa memberikan sambutan, maka pada malam hari ini kalau ada yang bertanya ya, menanyakan, monggo saya batasi 2 dulu ya. Silakan mengangkat tangan ya. Yang mengangkat tangan enggak nih? Banyak yang angkat tangan ini, Pak. Oh. Cara lihatnya gimana ya? Attending. Bentar. Oh iya, ini ada Muhammad siapa nih? Ya, Amri Hakim sama Obed ya. Iya. Terus ya 2 orang. Oke, untuk Mas Muhammad Amri Hakim. Nah, Mas Muhammad Amri Hakim mohon dijadikan Pak Adian di switch ya. Muhammad Amri Hakim. Nah, silakan Mas Muhammad Amri Hakim. Muhammad Amri Hakim. Sebentar Pak Go. Control F. Hakim. Pegangnya gini ya, seperti makan jagung. Nggak ada mic-nya. Amri nggak punya mic. Oke, kalau nggak punya mic bisa ditulis deh. Ya, tapi asal cepet nulis. Ya. Ini kalau lama saya nyetel lagu berarti. Agung. Ya. Ada pertanyaan dari Priyo Pambudi. Oke. Pambudi. Selamat Yang malam Muhammad, Bapak nanti, dan Ibu. Nanti ditulis saja ya. Itu di Q&A Pak Agung. Q&A, sebentar. Q&A-nya mana sih? Sendiri. Pak Agung. Ya. Selamat malam Bapak Ibu dosen sekalian. Saya ingin bertanya mengenai kulon yang terintegrasi dengan SSO tersebut. Juli Agustus untuk semester depan, apakah akan seterusnya sampai Desember atau selesai ketika wabah COVID-19 ini berakhir, Pak, dari Priyo Pambudi. Oke. Baik, terima kasih Pak Adian. Ini rotok gaptek saya ini ya, ternyata ini. Oke. Terkait dengan itu, nanti Pak Rizal, monggo Pak Rizal untuk menjawabnya. Ya. Bisa ya, langsung jawab. Langsung ya. Jadi untuk yang semester depan itu sifatnya sementara ya, artinya bahwa kalau misalkan kejadian luar biasa itu sampai dengan semester depan, artinya itu yang mulai bulan Juli Agustus itu nanti kita pakai kulon 2 yang itu sudah terintegrasi antara SSO dan SIA. Tapi jika itu sudah tidak berlaku lagi ya, kita berharap ya Lebaran sudah bisa lebaranan gitu ya, Ramadan sudah bisa puasa normal gitu ya, tarawih sudah tarawih biasa. Itu tentunya kuliah online ini kembali menjadi alternatif saja, tidak menjadi hal yang utama. Sekarang kan utama gara-gara ada kejadian luar biasa ini ya. Jadi itu jawabannya ya. Jadi itu sifatnya adalah sementara sampai dengan bahwa kejadian ini sudah dianggap sebagai sesuatu yang normal ya. Kejadian normal kita kembali pada kuliah tatap muka seperti biasa ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Priyo. Jadi ini masih wait and see. Yang namanya virus corona itu masa inkubasi adalah 14 hari, 15 hari ya. Jadi ini seharusnya memang kita libur ya, harus 15 hari minimal itu untuk mengetahui apakah kita terkena atau tidak, kita terpapar corona atau tidak. Karena memang sangat berbahaya. Sebelum masa inkubasi itu terpenuhi, itu barangkali gejala tidak bisa dirasakan. Padahal virus itu sudah ada di dalam tubuh, sehingga sangat memungkinkan untuk menyebar ke orang lain di sekitarnya. Nah, kita lihat ya selama 2 minggu ini tampaknya kok pemerintah juga memperpanjang ini kan, memperpanjang masa KLB-nya.
Dan kita sudah antisipasi dengan online learning ya, e-learning. Kemudian tadi juga disampaikan, ini sampai kapan gitu? Apakah sampai tahun depan? Saya rasa kita tidak bisa menjawab gitu ya. Ini tergantung dari action pemerintah pusat dan pemerintah setempat karena memang efeknya ini luar biasa ya, penyebaran luar biasa dan kita harus mengikuti benar-benar secara disiplin apa yang dilakukan. Ya, Ada siap. yang bertanya, Abda Raffi. Selamat Oh iya, malam Bapak Ibu, apakah ada penyemprotan ya. rencana penyemprotan desinfektan? Oke, Abda Raffi, terima kasih untuk penyemprotan. Itu kita belum ada ya, Pak Rizal. Mungkin dengar ada kabar penyemprotan? Ya, saya belum mendapatkan berita lebih lanjut dari fakultas ya. Ya, saya kira ini tetap akan dilakukan. Ini yang berita-berita terakhir adalah bahwa dari universitas itu sudah nembusi gitu ya, nembusi untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk nanti diadakan kegiatan-kegiatan yang sifat untuk pembasmian ini ya, apa namanya, ya mengantisipasi virus ini dengan upaya-upaya seperti itu ya. Tapi kita tunggu ya berikutnya. Soalnya nih selama waktu apa namanya non aktif ini tentunya akan dilakukan banyak sekali aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pembersihan dan seterusnya. Saya lihat juga untuk apa para cleaning service itu untuk yang masa-masa libur ini ya tanda petik itu lebih giat untuk membersihkan ya area-area yang selama ini kita anggap kotor. Ya. Kita tunggu saja ya untuk yang seperti itu ya, desinfektan itu. Terima kasih. Ya, ya oke, terima kasih. Ini saya lanjutkan ya, menjawab di chat oleh siapa nih? Ya, Helmi Zakiuddin ya. Helmi Zakiuddin. Ini izin bertanya untuk praktikum berarti ditiadakan kecuali dapat dilaksanakan dengan daring. Begitu Bapak Ibu dosen, ini sudah terjawab ya Pak Rizal ya? Sudah tadi ya, jadi semaksimal mungkin kalau yang bisa diubah ke daring ya, nanti misalkan kalau bisa disimulasikan atau apa, ini silakan diubah. Jika tidak bisa sama sekali, yaitu nanti ditunda pelaksanaannya. Oke, sekian. Oke, baik, baik. Jadi ini sangat tergantung kondisional dan juga praktikum satu dengan yang lain ini kan juga berbeda ya situasinya. Baik. Terus dari Vla, ini Vla Sibarani ya, Vla di Sibarani ini. Untuk teknis pelaksanaan bimbingan mahasiswa TA, apakah secara daring atau bertemu langsung? Nah ini. Silakan Pak Rizal. Ya, silakan kalau bisa dilakukan secara online ya silakan ya, baik menggunakan WA ataupun nanti email ataupun apa. Nah, tapi jika itu mungkin malah mempersulit dalam artian misalkan tidak bisa ngorek-orek dosennya gitu kan ya, itu kalau tidak ada satu pengumpulan ya, artinya satu-satu ya. Artinya gini, kalau mahasiswa datang sumpulang ya tidak ada pengumpulan ya, tidak nunggu kemudian nanti ngantri banyak, saya kira itu tidak bijaksana ya. Lebih baik dilakukan secara online. Mohon untuk dosen-dosen untuk bisa menyikapi ini. Kalaupun itu tidak bisa dilakukan secara online, biasanya untuk yang masalah tanda tangan dan sebagainya, yaitu nanti sesekali saja kampus kemudian nanti segera pulang ya, tidak ada apa namanya mahasiswa itu berkumpul ya di kampus. Demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, siap. Ada pertanyaan dari Patrick Jubel. Oke. Simanjuntak, selamat malam Pak. Izin bertanya mewakili asisten praktikum embedded. Perihal praktikum yang dimana kita harus menggunakan alat itu bagaimana ya Pak? Pak Agung bisa memberikan mic kalau ingin memberikan mic ke peserta boleh diklik kemudian unmute di peserta. B maksudnya? Pak Agung bisa memberikan kesempatan pada peserta untuk bertanya dengan meng-unmute mic di partisipan salah satu.
Oh iya. Jadi kalau Ini rotok memberikan gaptek ini emang sih. Enggak Tapi ada di Pak Agung yang ada. nah, ya ini jawab pertanyaan dulu aja ya gini ya. ya, Terkait dengan itu gimana ya Pak Rizal ya? Ini memang agak sulit dijawab ini. Kalau materi seperti sistem digital lanjut gitu ya, itu memang harus praktek sih. Harus praktek, jadi ya harus praktek karena ada hardware FPGA-nya itu dan mahasiswa pasti di rumah nggak punya hardware FPGA. Harus kita praktekkan. Ya, ini Pak Rizal gimana ini idenya? Yang kita kemarin saya ketemu dengan Pak Dekan, kan belum hadir juga ya, Pak Dekan dan Pak WD1 dan juga ada KTU Bapak Ari ya. Jadi untuk pelaksanaan praktikum yang seperti itu ya, di teknik kimia juga ada seperti itu. Kalau ada simulator ya yang bisa nanti FPGA ya ada simulatornya itu kan ya, atau mungkin Arduino yang ada simulatornya itu bisa nanti diganti ke seperti itu. Hanya memang nanti silakan untuk dosen praktikum itu bisa membuat ya misalkan gini, data-data yang dulu pernah ada kemudian itu disimulasikan kemudian dilaporkan itu juga sudah bisa mengganti ya. Itu yang kemarin disampaikan oleh Pak Dekan maupun Pak BD1. Jadi semaksimal mungkin untuk model-model yang hardware memang khusus untuk kejadian luar biasa ini nanti kita lakukan dengan simulasi atau dengan pengubahan model menjadi yang sifatnya daring atau nanti bisa dilaporkan secara software gitu ya. Jadi tidak menggunakan hardware. Ini monggo nanti untuk yang persisnya bagaimana untuk core lab embedded barangkali bisa menjawabnya gitu ya. Ya, terima kasih. Iya, nanti kontak langsung dengan ini ya, Core Lab Embedded. Apa ya? Dosen praktikum itu ya. Dosen praktikum yang Dosen praktikum langsung bisa. Ya, tampaknya juga nanti ya asisten bisa lebih apa ya, lebih longgar untuk itu tidak harus ngawasi di kampus karena memang nggak ada yang praktikum di kampus. Iya, ya gitu ya. Terus ini ada pertanyaan juga dari Muharik ya. Mekanisme sebelum sidang yang memungkinkan mahasiswa tetap ke kampus untuk keperluan pemberian berkas laporan TA dan undangan penguji maupun pembimbing harus tetap dilakukan, Pak. Jadi untuk hard copy itu mungkin kita tidak perlu ya. Dan mungkin disampaikan dulu Pak Rizal ini ujian ada 20 mahasiswa yang mau ujian TA itu gimana prosedurnya monggo? Tadi udah Bagian sudah saya tahu. sharekan ya. Ya. Sharekan di grup saya juga sudah sharekan di grup pembimbingan TA saya juga ya. Hanya untuk yang ini belum saya sampaikan. Jadi gini, mohon Bapak Ibu semua gitu ya. Itu nanti khusus untuk pembagian dokumen itu tidak harus bertemu dengan dosen sebelum pelaksanaan karena apalagi hari Senin itu ya. Jadi kalau misalkan mahasiswa itu tidak sempat melakukannya atau memang ini ada keterbatasan hal banyak hal ya, itu nanti yang jelas pada saat pelaksanaan mahasiswa itu sudah membawa dokumen yang sudah digandakan minimal 3 gitu ya, artinya untuk 2 penguji dan 1 pembimbing seperti itu ya. Tapi yang jelas yang bisa dilakukan di rumah masing-masing itu adalah mencetak berita acara. Sementara undangan itu nanti bisa kita tiadakan yang jelas dosen nanti hadir di ujian meskipun mahasiswa itu tidak memberikan lembar undangan gitu ya. Tapi kalau misalkan mahasiswa menguruskan silakan ya, tapi jika tidak ada kita tetap akan laksanakan ujian tersebut. Yang jelas pada saat hari H pelaksanaan itu mahasiswa sudah memberikan berkas tugas akhir kepada dosen penguji maupun dosen pembimbing. Terima kasih. Pak Rizal, Pak Agung. Ya. Apakah Kulon membutuhkan internet yang cukup kuat agar stabil? Wah, ini Pak Adian mau yang jawab. Saya jawab, saya kan panelis menjawab di teks. Jadi untuk Kulon, sebentar, saya ingin menjawab, boleh? Boleh. Boleh. Nah,
Nah, ini ketum jawab ya. Jadi untuk kulon Adian yang mana ini? Dia jadi koi itu. Itu. Ya, silakan Adian. untuk kulon itu tidak membutuhkan koneksi yang besar. Jadi kulon itu seperti Anda menggunakan aplikasi netakad.com. Saya kira itu ya. Sedangkan yang kita butuhkan pada saat koneksi stabil, pada saat kita mengadakan video conference seperti malam hari ini. Ya, Anda perlu koneksi yang baik. Namun demikian, kalau memang tidak memungkinkan, koneksi Anda tidak stabil, kami sarankan Anda tetap login, kemudian diikuti supaya presensi Anda masuk di sini. Begitu Anda login di sini, di saat ini tercatat 160 partisipan, itu akan terekod pada sistem di Webex. Untuk mendengarkan materi, kami nanti akan usahakan bahwa event seperti malam hari ini dan nantinya kalau perkuliahan dilakukan secara online akan direkod dan di-share di masing-masing pengampu mata kuliah untuk di-share di mana? Di melalui Kurmat sepertinya ya Pak Agung ya. Kurmat ya, Kurmat. Ya, Kurmat Pak. Ya. Ya. Saya kira itu, saya kembalikan lagi ke Pak Agung. Oke, gitu ya. Ini saya turun ke bawah ya untuk yang Q&A ya. Ini seperti dari Mas Yoga ini. Mas Yoga Pratama. Ini Kita coba kasih mic. Mas Yoga. Nah, salah satu lah. Yang Oke, ya boleh bertanya nih. Boleh ada yang mau tanya? Ya Yoga, Mas Yoga itu tunjuk jari. Ya, monggo Mas Yoga silakan. Di unmute di partisipan. Ya, di Yoga Pratama. Agung harusnya sudah bisa. Ini caranya. Praktek. Oh, partisipan ya ini ya. Ya, ini Yoga partisipan. Pratama. Unmute. Katanya kudu sinau aku ini more options. Partisipan enggak ketok ya, search yoga ya, bentar. Yoga. View all attendee. Ora ketok iki. View all attendee, Pak. View all attendee. Ada di mana tuh? Coba sebentar ya. Nah, saya ikan. Oh, siapa tadi? Yoga. Yoga. Mas Yoga nggak pakai mic ya? Oh, ini Yoga Pratama. Yoga Pratama ya. Nggak ada mic-nya. Nggak dikasih mic. Ya. Oke. Ini tadi Q&A-nya. Ya. Kita langsung ke ini aja ya. Rundown ke chat aja ya. Jadi silakan ditulis. Ini Mas Yoga menanyakan bagaimana nih praktikum kuliah masih boleh dilakukan. Tadi sudah ya? Sudah terjawab. Ini Mas Yoga juga tanya lagi. Pak Agung. Ya. Mas Yoga. Bisa dengar suara saya? Silakan Anda bertanya. Bisa toh? Ada mic-nya? Ya. Yoga. Coba Mas Yoga, monggo. Ada mic-nya ya? Nah, ini udah on. Mas Yoga. Udah on kok, kelihatannya udah on nih. Mas Yoga, monggo. Halo. Itu kedengaran. Silakan. Ya, silakan Mas. Sudah ada suaranya, Pak? Ya, sudah terdengar. Oke. Selamat malam, dosen, Bapak dosen, Ibu dosen. Pak, ini mau memastikan saja ya, Pak, terkait dengan surat edaran dari Rektor poin 6 itu masih dimungkinkan, Pak,
untuk melakukan perkuliahan ataupun kegiatan praktikum itu secara langsung, tapi tetap melaksanakan mitigasi bencana untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, untuk pertanyaan saya, tadi kan dari Pak Rizal juga sudah menyampaikan untuk kegiatan kuliah atau praktikum itu tidak bisa ya Pak, kalau misalkan memang ada yang harus dilakukan secara offline, secara tatap muka itu memang harus ditunda dulu ya Pak. Nah ini menurut saya dua hal ini agak sedikit bertentangan Pak, mungkin bisa dipastikan lagi Pak untuk Anda semua, jika praktikum yang kiranya tidak bisa dilakukan secara online, apakah harus ditunggu Pak sampai waktu tidak dapat dipastikan, atau masih ada kemungkinan untuk kita bisa melaksanakan poin 6. Terima kasih Pak. Ya, saya jawab ya Mas Yoga ya. Jadi kalau penundaan itu sampai ke semester berikutnya ini sangat tidak kami harapkan. Jadi sebisa mungkin kami menyelesaikan apa yang telah kami jalankan, baik itu mata kuliah klasikal maupun praktikum, itu selesai pada semester yang telah direncanakan. Jadi jangan sampai menunda ke arah sana, karena konsekuensinya cukup berat. Ya, konsekuensi tidak dilaksanakan satu semester itu akan menunda kelulusan mahasiswa juga satu semester ke depan. Ini yang sangat membawa dampak yang sangat tidak menguntungkan bagi mahasiswa. Sehingga sebisa mungkin itu kita selesaikan. Nah, kita nanti diskusikan, kita cari mana yang terbaik gitu ya. Tapi opsinya memang sebisa mungkin ya, sebisa mungkin kita selesaikan. Karena belum tentu ini nanti semester berikutnya corona seperti apa kan kita nggak ngerti ini. Pak Rizal, monggo kalau ada tambahan. Ya, sama. Jadi silakan untuk tiga pihak ya. Jadi yang pertama koordinator laboratorium, yang kedua adalah dosen praktikum, yang ketiga bisa memformulasikan ulang tentang topik-topik atau modul-modul yang itu bisa di online-kan atau yang bisa dibuat simulasi. Itu nanti dilakukan dulu itu ya. Kemudian nanti untuk yang tidak bisa dilakukan secara online, itu kita akan lakukan koordinasi lebih lanjut ya. Yang jelas itu yang bisa di online kan atau dibuat daring itu dilakukan terlebih dahulu. Ya, mudah-mudahan ini nanti ya kita semua berdoa mudah-mudahan tidak akan memakan waktu yang cukup lama. Kita bisa melaksanakan praktikum sesuai dengan standar yang ada selama ini. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Yoga pertanyaannya. Mudah-mudahan juga memberikan penjelasan lebih lanjut bagi teman-teman yang lain ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yoga. Pak mau menanyakan terkait edaran rektor Kulon ya, membutuhkan. Oh ini sudah. Kulon tidak membutuhkan. Oke, discussion has been answered verbally. Untuk pertanyaan dari Mas Rizal. Ini mulasi. Yang Q&A, yang Mas Rizal mana ya? Oh KKN sudah ya. Oke. Teguh udah jawab. Pak Teguh. Pak Adian, yang mana Pak Adian? Ya. Ya, tadi Mas dari siapa Pak? Dari Mas apa? Pertanyaannya. Yang Hasyim Dahlan atau Vicky mungkin perlu ya dijawab ya. Izin pertanyaan Pak untuk mahasiswa akan saudara KPTA bagaimana Pak gitu ya. Ya. Ya wes dijawab Pak Rizal monggo. Aku belum ketemu nih yang tadi. Bisa lihat ya. Ini sih Hasyim Dahlan atau Vicky tentang masalah seminar KPTA. Jadi ini untuk seminar KP atau TA ini ya. Termasuk obet ya. Diskusi sama Pak Sekdek dan juga dengan Bu Ike ya sebagai koordinator TA. Itu jadi gini, untuk seminar KPTA ini kita perlakukan sama ya. Yang pertama kalau ini bisa mahasiswa itu melaksanakannya secara online, itu silakan dilaksanakan. Yang jelas memenuhi syarat dari kehadiran. Jadi minimal ada 10
mahasiswa yang hadir, itu harus seperti itu. Nah, yang kedua, jikalau mahasiswa itu tidak bisa melaksanakan secara online, entah mungkin karena di desanya, di rumahnya, di kosnya itu ada masalah internet itu ya, itu silakan bisa melakukan secara offline dengan persyaratan sangat ketat. Yaitu apa? Yaitu kalau dulu itu maksimal adalah 10 mahasiswa, minimal ya, minimal 10 mahasiswa, ini dibalik, maksimal adalah 10, minimalnya adalah 5. 5 udah cukup. Ya. 5 atau 6, kita buat ya 5, minimal 5. Kemudian maksimal 10. Ya, jangan membawa atau mengundang lebih dari 10, dan itu nanti setelah selesai harap segera pulang. Itu tapi yang kedua. Tapi jika mahasiswa bisa melakukan secara online, itu akan lebih baik. Jika tidak, maka nanti dilakukan dengan syarat minimal 5, maksimal 10 mahasiswa yang hadir. Ya, itu kebijakan dari departemen untuk masalah seminar KP dan TA. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rizal. Terkait dengan angka itu memang kami harus memutuskan. Ya, jadi Pak Rizal memilih maksimal 10, kenapa tidak 9? Itu sebetulnya adalah sama dengan kita harus menentukan angka. Ya, tidak bisa kira-kira 10, kira-kira sekian, itu enggak. Termasuk juga ini kayak dalam suatu suatu pekerjaan itu kenapa harus diaduknya sampai 25 putaran. Itu sebetulnya 24 juga boleh gitu kan. Nah, ini karena terkait dengan SOP-nya. SOP itu harus dieksplisitkan. Ya, baik, ini ada pertanyaan juga yang sebelum tadi itu ya, kalau KPTA ini ada ini wisuda. Nah, ini Ya, betul. wisuda kegiatannya itu pendaftaran sampai pelaksanaan wisuda sudah ada kebijakan baru atau belum? Kita belum dengar ya Pak ya? Sudah ada. Jadi gini, tetap itu ya, monggo. Sebetulnya gini ya, wisuda itu seharusnya kan tanggal 28 April 2020. Karena ada kejadian ini, maka nanti wisuda itu akan diundur pada batas waktu Juni. Juni itu bukan 28 April, itu kan memang gara-gara puasa gitu kan ya. Itu nanti di Juni itu ya untuk yang wisudanya. Nah, ini kalau misalkan kejadian luar biasa ini sudah berakhir, insya Allah mudah-mudahan itu ya 2 minggu lagi ya, itu pelaksanaan berarti Juni ya, habis Lebaran itu ya. Tapi tetap bahwa untuk periode Juni tersebut itu adalah untuk periode kelulusan maksimum tanggal 31 Maret 2020 gitu ya. Tidak ada pengunduran untuk masa kelulusan untuk yang periode April yang diundur Juni tersebut ya. Terima kasih. Oke, baik. Ya, memang waktunya kritis. Paling tidak begini ya. Kebanyakan kan lulus ya, yang sudah didaftarkan itu kan kebanyakan kan lulus. Ya, hanya 1-2 mungkin yang memang tidak lulus, dan biasanya yang kebangetan. Ya, jadi hampir dipastikan gitu ya, 90% mungkin kan ini bisa lulus semua. Coba Anda cek ya. Wisuda sebelumnya biasanya itu selalu gerbong sidang TA ini pasti semuanya akan wisuda. Agung. Ya. Ada pertanyaan untuk Mbak Bu Risma. Selamat malam Pak, izin pertama mengenai pengaturan jadwal mata kuliah, nanti apakah akan diatur oleh departemen atau diatur oleh dosen dan format mata kuliah tersebut? Dari Wahyu Haji Sulaiman. Perubahan ini ya Pak Adian ya, perubahan pengaturan. Perubahan untuk penggantian ya minggu ini tidak bisa. Nah, itu loh. Penggantian itu akan dikoordinasikan tidak oleh Bu Risma, tetapi oleh dosen sendiri. Dan nanti pasti ya akan dikonsultasikan sebaiknya ya ke kormatnya. Jadi itu yang saya rasa paling praktis. Jadi Bu Risma tidak bisa langsung serta-merta untuk ngeplot, ya, tapi masing-masing dosen yang hendak merubah
jadwalnya itu dia akan melaksanakannya sendiri. Ya, tidak melalui Ini syarat. koordinator TA. Karena sudah ada sistem gitu. Ya, mohon ini memotong dikit. Jadi caranya itu adalah bahwa dosen itu punya kesepakatan dengan mahasiswa atau dengan kormatnya itu penggantiannya kapan. Kemudian dosen itu masuk ke siap itu mengganti sesuai tanggal jam yang sudah ditentukan kesepakatan tadi. Kemudian ketiga itu nanti Kasubag Akademik Fakultas Teknik itu akan meng-approve perubahan jadwal tersebut. Jadi tetap saja nanti ujung-ujungnya nanti ada persetujuan dari Fakultas terhadap perubahan jadwal tersebut. Nah, boleh jadi saya membayangkan gini, kalau misalkan di set jam 10 malam gitu ya, itu dosen sama tapi mungkin tidak akan disetujui karena itu waktunya sangat malam. Boleh jadi seperti itu. Jadi tetap nanti ujung-ujungnya adalah dari fakultas itu akan memberikan approval atau persetujuan terhadap perubahan jadwal tersebut. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini dari Imana Sakif Aryadi. Wah, ini anu banget ini, pesimis banget ini. Malam Pak, izin bertanya Pak, kemungkinan terburuk yang bisa terjadi COVID-19 tidak bisa diatasi oleh pemerintah dan menyebabkan kekacauan yang berkepanjangan. Ya, mudah-mudahan tidak ya. Karena biasanya kalau ada penyakit itu pasti ada obatnya. Ya, kecuali pikun itu memang nggak ada obatnya. Katanya kata Pak Ustadz gitu ya. Ini mungkin terlalu banget katanya di sosial media. Kita tetap optimis ya, hanya kita memang membatasi untuk berkerumun supaya memberikan empati pada orang lain yang memiliki kemungkinan buruk apabila COVID-19 itu hinggap di tubuh beliau atau orang tersebut. Dengan kita mencoba untuk membatasi diri, diharapkan penyebarannya dari virus itu menjadi penyempit. Ya. Oke Pak Dian, terima kasih. Ini yang terkait dengan mau melaksanakan KP, tinggal seminar saja, yaitu kembali rambu-rambunya adalah tidak perlu banyak-banyak ya yang seminar ya pesertanya. Ya, lumayan ngirit. Oke, ini yang ada tanda assign gitu itu apa Pak Adian artinya Pak Adian? Assign ini yang perlu dijawab Pak Agung. Ya saya assign ke Pak Agung. Nah, itu Agung berarti ya. Ya di my question and answer. Oke. Apakah seminar TA nanti jika online, apakah tergantung dosen masing-masing? Ini kalau seminar TA gimana ya? Nanti itu memang tergantung dosen masing-masing apa gimana ini Pak Rizal? Ya pasti toh dosennya mahasiswa juga online semua, dosennya nggak ada ya nggak bisa juga toh. Ya tetap nanti dosen sebagai moderator. Nah, mulai nanti persepakatan antara dosen dengan mahasiswa. Lalu sudah jamnya itu mulai, dosen sebagai moderator, tetap saja ada pertanyaan. Dosen pada mahasiswa yang ikut online bertanya pada mahasiswa yang seminar seperti itu. Oke ya, baik. Ini salah satunya dengan Webex bisa. Dan biasanya nanti mahasiswa yang akan mengarrange ya, yang akan mengaturnya gitu. Kadang ya, itu bukan dosennya yang suruh ngatur online. Kalau misalnya mahasiswa online ya, itu yang ngatur adalah mahasiswanya. Ya. Tapi kalau misalkan mahasiswa itu milih tidak online ya tadi aturannya tadi ya sedikit saja, minimal 5, maksimal 10 ya. Ya sebagai pengerumunan massa ya. Dan itu harus jauh-jauh. Pak Agung, Pak Rizal ada yang bertanya, apakah jadwal kulon sama dengan jadwal kuliah yang ada di IRS? Dari Andika Aulia. Jadwal sebetulnya sesuai dengan yang di SSO. Jadi kita mengikuti jadwal SSO-nya. Jadi kalau misalkan saja ternyata kulonnya berbeda, berarti memang dosennya mungkin lupa gitu ya. Salah tanggal atau bagaimana sehingga tidak sinkron antara kulon dengan SSO. Tapi yang akan dipakai itu adalah yang SSO. Ya kira-kira gitu ya. Jadi kuliah jadwal yang ada di siap.
Nah, nanti untuk kontennya itu ada di kulon. Kan seperti jadi kita buka dua sistem sekaligus. Jadi yang pertama kita buka siap untuk presensi, yang kedua nanti kita buka kulon untuk buka kontennya seperti itu. Dan kita juga tidak stick harus dengan menggunakan kulon, ya. Kita bisa menggunakan LMS yang lain, misal Wetan, Idul atau Lor ya. Ya, ini contohnya misalkan Google Classroom. Kemudian apalagi gitu ya. Nah, ini nanti terserah kepada dosennya. Nah, nanti kalau model LMS itu adalah untuk membagi soal, membagi materi, sedangkan pertemuan tatap muka itu secara online bisa dengan menggunakan Webex yang ini sudah diintegrasikan ke Kulon 2 ya, atau menggunakan yang lainnya ya, misalkan saja Hangout ya, Hangout Meeting, Hangout Meet, atau yang lain gitu. Itu ya kira-kira penjelasannya. Nah, untuk pengaturan jadwal kuliah, oh ini sudah ya. Ada di pertanyaan di chat juga pada masuk ini Pak. Oke banget ini. Kalau pertanyaan sebaiknya ada di kolom Q&A. Ya itu. Tapi ini baru pertama mungkin nggak apa-apa ya. Jadi selama praktikum berarti ditiadakan sudah tadi ya dijawab. Kemudian bagaimana teknis pelaksanaan bimbingan tugas akhir dengan daring, bisa pakai Skype berdua gitu kan. Ya. Tidak perlu harus dengan Webex seperti ini atau dengan Webex juga bisa antar kalau memang harus didemokan nanti Anda bisa kita undang menggunakan Webex training kalau Anda mau demo tugas akhir gitu ya. Kemudian dari Muhammad Haikal, Pak Agung, Pak Rizal, mohon maaf mau tanya, praktikum yang ditunda tidak berjalan hingga semester 2 selesai, apakah akan mengulang semester selanjutnya? Pak Agung itu. Tadi sudah ya, ini karena di chat nggak ada recordnya, ini sudah dijawab atau belum? Kalau di Q&A sudah. Nah, pertanyaan yang sama tapi jawabannya ya. Nanti satu sebetulnya. Mirip sebenarnya satu. Oke, ini pertanyaan lagi dari Ayu Novita Meiulawati. Izin bertanya Pak Bu, jika akan mengadakan seminar KP kan biasanya ada persyaratan minimal 10 TTD dosen. Nah, ini gimana ini bukti kartunya kalau online? Nah, nanti ya kalau tanda tangan seperti itu ya nanti dilakukan ya. Ya ketemu sebentar dengan dosen tanda tangan gitu ya. Ya harus ke kampus janjian nanti misalkan ke rumah minta tanda tangan ya bisa. Jadi intinya bahwa kalau yang sifatnya minta tanda tangan itu saya kira tidak menyalahi edaran rektor itu. Ya memang semua bukti itu ya memang perlu tanda tangan nggak bisa dilakukan secara online, apalagi nanti difoto gitu ya, kemudian di crop malah palsu itu seperti itu. Itu tetap yang seperti itu ya tetap dilakukan itu ya. Dan nanti ya tentunya nanti dosen juga bisa katakanlah membuat catatan ya terhadap mahasiswa-mahasiswa yang secara online itu ikut pada seminar. Ya, kemudian nanti pada saat nanti lain hari ada mahasiswa yang klaim saya pernah hadir, itu dosen sudah punya catatannya sehingga dicocokkan seperti itu ya. Nanti kalaupun dosen yang besar, tetapi mahasiswa yang seminar itu mencatat yang itu nanti didatangkan oleh dosen yang membimbing. Nah, itu sehingga nanti ada saat mahasiswa itu klaim tangan di kartu kuning atau kartu merah, itu dosen langsung tanda tangan seperti itu. Terima kasih. Ya. Oke, lanjut. Ini di Q&A ya. Ini dari Iksan. Ya. Izin bertanya Pak, perihal KKL, bagaimana kelanjutannya kalau semisal musibah COVID-19 masih berlanjut sampai Desember? Ini kalau misalkan sampai Desember kita masih belum tahu jawabannya, jadi kita simpan dulu Mas jawabannya ya. Ini mudah-mudahan saja ini segera selesai. Oke. Ya, ini Yoga Pratama, memastikan saja apakah kemungkinan ada tugas yang harus dikumpulkan secara langsung atau fisik.
Biasanya nanti dalam bentuk PDF kan ya, itu bisa dibuat lah ya. Oke, Imam Sakif Aryadi, Pak, Kulon itu sebenarnya seperti apa ya Pak? Apakah sama seperti Microsoft Teams atau Webex? Kulon itu hanya LMS Pak, hanya untuk manage konten saja, sedangkan Webex, Microsoft Teams itu kayak Google Meet, Google Hangout Meeting ya, itu. Jadi beda dengan LMS ya. Kulon sama dengan Moodle gitu. Oh, habis dijawab. Nah, ini Keren banget. udah nggak ada ya ini ya Pak ya. Pertanyaan sudah nggak ada lagi ya. Atau Dari mungkin ini ada Ayu Novita teman-teman. sudah tadi Pak Agung. Praktikum fisika dasar. Ya. Ya. Bapak Ibu, semoga sehat selalu nggih. Amin. Izin bertanya Pak Bu, untuk praktikum yang dilakukan adik-adik 2019 yang tidak bisa daring, yaitu fisika dasar. Apalagi ini kan praktikumnya koordinasi pripun nggih? Koordinasi dengan fakultas lain. Iya. Ini juga belum dapat infonya dari FSM ya. Jadi kita nanti akan koordinasikan ya. Mohon nanti untuk yang koordinator bidang akademik Bu Risma untuk bisa nanti berkoordinasi dengan pihak FSM ya untuk seperti ini. Ini mereka juga sudah memikirkan juga bagaimana yang praktikum-praktikum yang sifatnya bersentuhan fisik nanti untuk bisa di-online-kan, disimulasikan atau dibuat dalam bentuk data yang sudah siap untuk diolah gitu ya. Nanti mohon ini bisa komunikasi dengan pihak FSM, pengelola dari praktikum fisika dasar ya. Terima kasih. Oke. Gitu ya. Pak Adian, kelihatannya pertanyaan-pertanyaan yang ada di tulisan chatting sudah habis ya. Satu ini belum ya. Pak Pengharik Al-Islami, sampai ini pertanyaan saya di-up dong Pak, sedih dia nggak di-up. Itu bertanya Pak Rizal terkait pelaksanaan TA, biasanya masa diminta memberikan berkas laporan dan surat undangan untuk menguji Udah. pembimbing. Udah ya. Jadi, Secara verbal ya. Sebelum pelaksanaan sidang itu sudah siap di meja masing-masing dosen. Tidak harus ya 2 hari sebelumnya, nggak harus. Pokoknya pada hari H itu mahasiswa menyerahkan, sehingga sekali datang baru menyerahkan. Mohon dosen-dosen tidak memberikan syarat bahwa ini harus saya terima 3 hari sebelumnya gitu ya. Pokoknya pas hari H itu sudah ada berkasnya, tidak harus 1 atau 2 hari sebelumnya. Ya, gitu. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih atas jawaban-jawabannya dan atas pertanyaannya. Ini teman-teman mahasiswa sangat bersemangat ya mengikuti telekonferensi ini. Ya, ini jarang ada ini, dan terima kasih Pak Adian yang sudah membuat acara ini terlaksana dengan baik, dan juga teman-teman dosen juga yang menjadi panelis ya, semua jadi panelis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Ya, intinya kita berharap nanti COVID itu segera selesai, segera mereda, dan ini memang memerlukan kedisiplinan kita untuk melaksanakan perintah ya, KLB apa namanya, lockdown. Lockdown. Dikunci mati. Karantina. Ya, jadi di karantina, dan itu yang harus kita lakukan. Kita harus benar-benar mengikuti apa yang menjadi saran dari pemerintah, karena itu adalah cara untuk meminimisasi. Begitu, ada pertanyaan lagi mungkin secara online, silakan. Pak Adian dibantu tolong. Ini ada lagi. Oh, ada banyak. Daud Dimas, ada semangat bapak-bapak pengajar. Oh, ini bukan bertanya ya. Terima kasih atas supportnya. Dan Aldi, saya izin bertanya, mohon maaf Pak, saya upload lewat teks karena terlalu banyak. Apa ini? Aldi Mulyawan, silakan bisa bertanya melalui voice ya. Ya, mic voice saja. Mas Aldi, monggo. Sebentar. Siapa namanya? Aldi.
Aldi Mulyawan. Coba saya lihat dulu. Aldi, coba di ini Pak Agung. Nah ini Aldi Oh Mulyawan. iya ini. Oke. Bertanya. Mas Aldi, monggo silakan mengajukan pertanyaan atau milih lagu. Ke siapa? Halo Mas Adi, Mas Aldi. Ada Mas Aldi masih di depan HP ya atau depan komputer? Tidak ada. Oke, kita lompati dulu ya. Yang lain monggo silakan. Selain itu siapa ini? Selamat malam, izin meminta PPT yang ditampilkan oleh Pak Rizal bisa Pak? Sudah langsung bisa di-share kan itu ya? Sudah share tadi. Sudah di-share, di-upload. Udah tadi sudah saya upload sebelum apa webinar ini sudah saya upload tadi. Saya nggak tahu tuh cara mendapatkan lagi gimana tuh. Ada di download. Ya. Ya, di share apa namanya? Di sini. Yang bisa Pak Dian mungkin yang bisa apa melihat itu. Saya nggak bisa lihat lagi filenya di mana. Bisa sudah upload tadi. Nanti saya share ke Kurmat. Nah, atau nanti bisa langsung ya minta Pak Rizal email. Saya share aja di Facebook atau di mana bisa ya? Oh iya, ide bagus. Oh, Facebook nggak bisa video. Oke. Ya, nanti coba saya sharekan. Mas Aldi ini pakai HP ya, jadi nggak bisa. Ya. Pertanyaannya aja Pak Adian. Tapi ini ke HTTPS ini saya takutnya ini nanti putus. Namanya ya ini sudah dijawab Pak. Ada yang sudah menjawab panelis yang lain. Kita lanjutkan. Saya cari-cari lagi. Siapa tahu masuk di chat. Ya. Ihsan. Apakah KPTA bisa dilaksanakan? Oh ya, yang KKL tadi sudah ya Pak? KKL kita tunda jawabannya ya. Desember masih jauh. Ya masih jauh. Kita jangan berandai-andai dulu. Ya, mudah-mudahan optimis apalagi yang Desember. Insya Allah optimis kita. Ya. Oke. Kalau mungkin tidak ada yang pertanyaan yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini, mungkin kita cukupkan ya sampai saat ini dan kami berterima kasih sekali ini kepada para mahasiswa ya, partisipan bisa sampai 150 dikurangi kita para dosen paling berapa? 140. Ini sekaligus mencoba Webex-nya ya. Ternyata juga lancar-lancar saja ini di Tembalang. Nah, ini di TPA juga begitu ya, di Tembalang ya. Dan ada di Panjang Asri juga lancar. Dan di kos-kosan Mula Warman tempatnya Mas Yudi lancar pasti ini ya. Mas Adnan yang ada di Meteseh. Ya, jadi alhamdulillah semua bisa terlaksana ya, melaksanakan conference ini dengan lancar dan mudah-mudahan ini teman-teman mahasiswa bisa mengambil manfaat dan tidak perlu bingung. Tapi andaikan masih ada hal yang perlu ditanyakan, bisa langsung dikontak ke Pak Kadep. Ya, boleh melalui kontak atau langsung. WA, nelpon, boleh silakan. Oke. Intinya adalah Agung, ada siapa itu Aldi Wiryawan apa siapa itu? Tanya teman sekamarnya sesak napas. Oke. Coba ini ke atas. Aldi Mulyawan. Selamat malam Bapak dan Ibu dosen. Pertama-tama mohon maaf, saya kan sekarang di kampung, di kos. Di kos saya banyak yang bersin dan batuk-batuk. Ya. Kemudian ini lanjutannya panjang banget. Jadi tip enggak? Ini kok kamar saya
terakhir kali hari Senin dia sak napas. Saya terakhir kali juga sakit dan periksa ke klinik Diponegoro 1. Saya hanya sakit demam, flu, dan radang tenggorokan part 1. Oh, ada part 1 barang? Nggak jelas ini. Ya, kalau ada yang sakit nanti sesuai dengan instruksi dari Pak Rektor, itu untuk ke RSND. Kan gitu. Langsung. Ya. Langsung ke sana. Ya. Langsung. Itu yang di sekitar Undip. Nah, kalau misalkan tidak sekitar Undip, masih di Tegal, ya jangan ke RSND ya, di rumah sakit. Itu, ya. Ya, jadi gini Mas, memang COVID itu seperti flu ya, jadi radang, panas, tenggorokan kering, kemudian ini panasnya 37 ke atas ya, dan itu mirip dengan flu tetapi lebih berbahaya. Hanya kita lihat ini peredarannya dari mana. Contoh ya, kasus-kasus yang sering terjadi itu adalah ketika orang pergi ke Bali, pulang ini kena. Kemudian conference di Bogor gitu ya, universitas mana itu kena. Jadi tinggal diamati saja apakah orang di sekitar itu habis pergi bepergian jauh dan itu potensi untuk terkena ya. Contohnya misalkan saja berangkat dari sini ke Jakarta naik pesawat gitu. Nah, itu bisa kita amati Mas. Jadi mudah-mudahan ya di tempat Anda itu paling ya mung pilek biasa gitu kan atau masuk angin. Iya. Tapi intinya pokoknya kalau pilek gejala-gejala seperti itu segera ke rumah sakit karena ini zamannya zaman KLB. Baik, yang lain udah nggak ada ya. Mas Aldi Mulya mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Anda meski tidak memuaskan barangkali, tapi itu yang terbaik yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih sekali kepada teman-teman. Ya, ini partisipan sudah mulai berkurang juga. Ini ada 136. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua mahasiswa. Mudah-mudahan bisa mencerahkan conference pada malam hari ini. Juga Pak Kadep, terima kasih sebagai narasumber. Insya Allah honor segera dikirim lewat online. Terima kasih. Ya. Juga kepada para panelis, tak lupa juga kepada Pak Adian yang membuat conference ini bisa menjadi kenyataan. Mudah-mudahan kita bisa lakukan di masa yang akan datang. Dari saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekeliruan kepada para panelis, Pak Adian, Pak Kadep, dan juga para mahasiswa. Tetap semangat ya dan mudah-mudahan Anda tetap sukses. Ya, ada Bu Ike. Ini panelis semua kan Bu Ike ya, Bu Ike, Bu Jania, Mas Yudi, Pak Adnan, siapa meneh? Banyak panelis. Iya, tapi dosen jadi panelis semua ya? Mas Yudi, Mbak Bu Risma, Mas Yudi, Gonku raketak Pak Agung, Pak Adnan, saya ada 2 panelis dan anggota. Oke, untuk semuanya ya, terima kasih sekali Pak Adian juga. Langsung saya tutup apa gimana? Sudah, nggak ada yang Diponegoro 1, ini ada 1 nih. Masih ada pertanyaan nih Mas. Bila kakak saya ingin apakah harus keluar kosan? Oh ini yang tadi. Adi Mulyawan sudah Pak ya, tadi yang sakit tadi. Ya, monggo Pak Agung silahkan diri. Oke, baik, terima kasih Pak Dian. Juga semuanya tetap semangat ya, adik-adik mahasiswa. Insya Allah bisa mengambil manfaat. Thanks, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.